kameranya, terus open the camera now. I will documented our present today dengan ini nanti Ibu sampaikan ke Setdos Karawaci yang bertugas gitu ya. Saya kehilangan kacamata, jadi saya pakai kacamata Sule. Ya kayak gini, kacamata Sule. Nah, saya hitung dari account from 10 dan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1. Iya, terang sampai langsung terang tuh. Udah mandi semua? Udah mandi? Udah dandan? Udah mau pergi ke mall? Ini kalau gini ada pergi ke mall enggak? Kalau diem aja berarti pergi ke mall ya. Tidak, Bu. Kenapa? Berarti ke kafe? Enggak juga. Ini Bu lagi ngecilin foto anak kelas 3 MB16. Jadi kan buat contoh kemarin ya. Kalau fotonya udah kecil terus ditaruh di template Word ya kan? Udah Bu kasih tau belum kayak gitu? Udah belum? Pakai poin udah belum? Udah belum? Udah belum? Nah, Nabila, pakai poin kan kita kemarin bilangnya. Iya, Bu. Template Word-nya udah pada paham semua kan ya? Udah belum? Udah paham belum? Udah Ibu kasih tahu belum? Belum. Apakah Ibu sudah memberikan informasi template Word-nya di papan tulis? Jawabannya? Belum, Anissa? Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Oke. Kalau belum, ya kayak gini. Ya, tahapan kedua adalah mengenalkan bagaimana perolehan nilai yang kemungkinan besar, berarti cara memperoleh nilainya di kelasnya Ibu Dr. Diah Mita Setiawati di jam ke-45. Oke. Saya screen dulu deh. Entire screen, kemudian share seperti ini. Terus saya pindah ke sini, terus saya draw ke sini. Ya. Nah, cara apa? Ini nomor 2, nomor 1 itu tadi kan picture. Terus yang nomor 2-nya adalah template nilai ya. Template nilai poin untuk AKL 1A. Nah, jadi kemarin kan juga ada beberapa teman yang udah mendapatkan nilai. Terus yang nomor 3 nanti saya mau bikin luaran mata kuliah, luaran matkul dari mata kuliah AKL 1A. Ini harus di zoom agak gede dulu. Okay, I hope you enjoy it. I hope you are happy to be with me. Sekarang kita cek yang nomor 2. Yang nomor 2-nya. Oke, tarik ke atas. Nah, di sini kita kasih judul. Judulnya adalah rekapitulasi nilai poin matkul AKL 1A underscore PTA 2023-2024 kan kelasnya 3 EB 12. Oke, ini
bisa gini, tengahin dulu ya. Terus ya kita tengah nih. Nah, habis itu di bawahnya ditulis pinggir kiri lagi, ini adalah nama contohnya gini ya. N-nya Mas Pikir Petang. Nabila Salwa ya namanya. Iya, Ibu. Terus Nabila Salwa NPM misalnya 291. Terus matkulnya udah di atas, maka setelah itu adalah ini kode matkul. Oke, matkul. Kode matkulnya silakan lihat di RPS. Nama NPM kode mata kuliah. Nah, terus ini kita ambil paragrafnya single. Oke. Terus kurang dempet, berarti don't add specific link. Ya. Nah, setelah itu insert table. Tabelnya 3. Oke, misalnya tabelnya 3. Ini harus kesini dulu. Tempetin sini. Dulu, terus ini kesini. Terus ini kesini. Ya. Nah, ini kita tulis minggu ke 1. Jadi rekapitulasi nilai poin ini per minggu, per pekan. Per pekan itu per minggu ya. Per pekan itu 1 lembar. Berarti pekan kemarin ditulisnya terus di sini tulisnya keterangan, gitu kan. Kalau kita lagi luring ya boleh tulis luring, kalau lagi daring tulis daring, gitu kan. Nah, ini tulisannya luring atau daring, gitu kan. Pada hari ini berarti pertemuannya daring. Ini poinnya poin. Terus minggu ke 1 contohnya nomor 1 berikan kata kerja sebelumnya di dalam kotak, misalnya menyiapkan kehadiran kelas dengan menjadi co-host. Nah, sini poinnya berapa? Poinnya 10. Kemudian nomor 2-nya apa? Nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jadi misalnya sudah sampai kesekian di waktu waktu kehadiran udah mau habis. Ini kita jumlah aja. Cara totalnya 10 gitu ya. Enggak ada yang 20. Nah, udah toh. Nanti dikumpulkan di akhir sebelum UTS. Sebelum UTS dikumpulkan nilai poinnya berapa. Nah, dengan nilai poin itu saya bisa memprediksi apakah kelasnya butuh kuis atau tidak. Atau yang lainnya adalah kelasnya ini cara nilainya gimana gitu ya. Jadi kalau kemarin saya bilangnya misalnya ada si A, si B, si C, terus dalam perolehan nilai total ini dalam perolehan nilai total si A ini nilainya 200, kemudian si B ini nilainya 120, si C nilainya
ini 100. Duh, terus gimana nih? Nah, ini nilainya berarti si A itu menjadi baseline. Nilainya menjadi 100. Si B nilainya menjadi 120 dibagi 200, dikasih kurung dulu biar nggak lari kemana-mana. Terus habis itu secara matematika udah bener gini kan ya, terus dikali 100 sama dengan titik-titik. Nah, untuk yang ini gimana nilainya? Yang ini nilainya juga sama. Ya, kita buka kurung dulu, 100 dibagi 200. Terus ini dikali 100. Berarti nilainya berapa? Ini ketahuan nih, jadi seperdua. Ya, tadinya 100, karena ada yang paling tinggi 200, dia nilainya menjadi 50. Itu ya. Yang 120 ya kisarannya mungkin 55 sampai 60. Misalnya. Nah, terus ini butuh remet atau enggak gitu ya. Ini kan ada total terakhir sebelum UTS. Nah, nanti saya ngeremetnya pasti nah ini kalau mau remet ini ambilnya di UTS-nya aja. Di UTS-nya sekalian remet ya semuanya gitu. Jadinya sekaligus jalan gitu sama dua. Jadi nggak perlu ada kuisnya sebelum terakhir perkuliahan taluring tadaring gitu. Jadi langsung remedial di UTS. Oke, yang ini dipahamin sembari melihat yang satu ini. Nah, ini ada luaran mata kuliah akuntansi 1A. Kebetulan mata kuliah ini mengandung teori gitu ya. Artinya menyerap teori yang banyak dari beberapa buku. Bukunya kan bisa bukunya itu bisa yang berwarna merah, sampul depannya akuntansi keuangan lanjutan 1 karangan Dwi Martani. Dia produknya penerbit Salemba 4 tetapi ditulis oleh dosen UI. Nah, yang bukunya biru, putih, coklat, penerbit Salemba 4, gaya bahasanya, nah ini adalah gaya bahasa kampus UGM. Jadi saya punya dua-duanya nih bukunya untuk beberapa latihan yang perlu adanya tips and trick strateginya gitu. Saya gunakan si buku Dwi Martani. Untuk pemahaman konsepnya juga bagus di Dwi Martani. Nanti untuk mengikuti RPS saya harus cek yang buku penerbit Salemba 4 bakar tadi yang coklat biru putih tadi sampulnya. Nah, itu disandingkan. Terus kalau ada yang kurang-kurang lagi dicarilah yang sesuai materinya, terus kemudian diberikan oleh ibu ke warga kelas gitu ya. Nah, luaran mata kuliah ini saya ambil ini aja. Ini berarti kan belum ada spinnya ya. Ini yang pertama adalah membuat jurnal, yang kedua adalah membuat modul. Untuk yang membuat jurnal kemarin sudah Ibu kabarin di kelas tata cara membuat daftar pustaka gitu kan. Kalau ada 37 dibagi 4 berarti ada 9 dibagi 2 berarti ini ada 4 grup yang ada 4 tim. Ini 4 timnya A, B, C, A, B, C, D. Kemudian modulnya ini ada 5 tim. 9 kali 4, 36. No. Tetap ada 4 tim. 4 tim formasinya B, E, F,
G A. A ini orangnya ada 5 mahasiswa. Jadi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 4. 8 kali 4, 32. Bener dong, ada 9 ya lagi. F, G, H, I. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 kali 4, 36. Tim yang I ini ada 5 siswa. Bisa ada, ya pokoknya yang tim I ada 5 siswa. Ya. Nah, ini jurnal dan modulnya. Jurnal dan modulnya ini untuk kosnya ya. Berarti satu orang itu nanti ada yang 75.000 kan. 70.000 dikali 4, 280. 60.000 dikali 4, 240.000. Jadi 60 ribuan ya. 60 ribuan ini buat masukin ke jurnal. Jadi bisa 250.000 sampai dengan kemarin tuh sampai dengan ini paling mentok sekian. Kalau buru-buru akhirnya malah menjadi mahal, terus 350.000. Terus kalau yang santai udah jadi dimasukin santai aja 250.000. Nah untuk modul ini biayanya sama. Kenapa kok sekian? Nah ini karena nantinya akan dibuatkan sertifikat KI. Mana ya sertifikat KI-nya? Open DBKD 5 apa ya? Enggak nantinya sini aja. AKI misalnya ini video tutorial. Nah ini dia anak-anak ibu. Jadi maksud saya adalah mengaitkan kegiatan MBKM dari mahasiswa itu untuk menciptakan berapa banyak luaran yang dihasilkan oleh dosennya dan mahasiswanya. Itu kan benefitnya itu seperti ini. Benefitnya ini adalah sertifikat hak cipta dari karya rekaman video. Nah untuk anak-anak ibu berarti jenis ciptaannya itu adalah karya buku saku atau modul. Nanti saya tanyakan ke Direktur KI Kekayaan Intelektual Bapak Widyo Nugroho. Pak Widyo ini biasanya saya panggil Pak Degogo karena satu kelas dulu pada waktu kuliah S3, terus kemudian juga sering melakukan research atau pengabdian kepada masyarakat bareng-bareng. Jadi udah akrab juga. Yang jelas beliau termasuk ke dalam perpanjangan tangannya Bu Rektor, Ibu Profesor Dr. Marjianti untuk mengembangkan kekayaan intelektual di Universitas Gunadarma. Pokoknya pintunya Pak Gogo deh. Terus di kampus juga ada audiovisual Universitas Gunadarma, tapi saya nggak pilih karya videonya untuk akuntansi keuangan lanjut karena kelihatan di semester kemarin di akuntansi ketika dibikin karya rekaman video ngapalinnya juga susah pada saat di take video itu. Jadi ini pilihannya adalah jurnal dan modul. Nah, sertifikat KI ini berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Artinya adalah ketika anak-anak ibu bekerja di luar, maka sertifikat KI ini bisa menambah warisan atau bisa menambah goodwill, bisa menambah kekayaan intelektualmu selain ijazah dari Universitas Gunadarma, ijazah LSP, ataupun ijazah lainnya. Ini adalah
salah satu bentuk konkret fisik gitu loh, real gitu, bahwa telah ikut program MBKM. MBKM-nya dipresensikan, dihadirkan melalui sertifikat kekayaan intelektual. Nah, ini benar-benar resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tahunya ini buatmu gimana? Namanya akan tercantum di sebelah sini. Nih, itu nah sebelah sini. Jadi siapa aja yang melakukan penciptaan diletakkan sini namanya beserta alamatnya. Gitu. Set set set. Nah, ini setiap penciptaan nanti ada nama saya yang masuk di dalamnya. Gitu ya. Nah, kemudian ibu membuatnya berdasarkan si luaran dan modul yang ada gitu. Enggak, luaran yaitu jurnal dan modul yang ada. Baik nih, saya tutup dulu. Ketika ditutup berarti gini ya. Jurnal itu ada 4 tim A, B, C, D, sedangkan modul ada 4 tim A, B, C, D. Biasanya kalau diminta bikin jurnal udah kabur duluan. Ibu, saya kabur gitu, udah pakai mode orang lari pagi gitu, di chat WhatsApp-nya. Nah, supaya pas satu tim itu ada 4 orang, terus kemudian yang modul juga satu tim ada 4 orang. Nah, ini syarat-syaratnya bagaimana membuat modul yang memiliki kecukupan mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual dari proses yang dibantu oleh stafnya Pak Gogo. Saya tanyakan ulang kepada mereka berapa halaman, margin, tepi marginnya bagaimana dan seterusnya. Itu ya. Yang jelas sih kisarannya antara ada yang 200.000, ada yang 300.000. Jadi saya ambil aja jalan tengahnya 250 sampai 300.000 mengikuti si jurnal. Nah, untuk jurnal sendiri coba nih saya ambil dari sini. Ya udah habis. Untuk jurnalnya berarti ambil gede, kemudian ini aja, BKT iya, terus ini pengajaran, salah, penelitian, penelitian. Nah, jurnal ini sebentar. Ya, begitu. Kita lagi. Alhamdulillah. Mau tahu nggak? Ibu kena tunjuk jadi koordinator mata kuliah pemeriksaan akuntansi lanjut. Pemeriksaan akuntansi lanjut dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publiknya itu untuk kelas 3 dan 3DA, kelas vokasi. Pemeriksaan lanjut untuk kelas 4 EB. Aduh ya Allah, saya berharap jadi jadi koordinator mata kuliah AKL sama SIA. Saya mau bedah gitu. Soal-soalnya jangan kayak gitu dong, maksud saya gitu anak-anak. Tapi keberuntungannya masih di audit. Apa ya? Terus tadi malam sempat chat juga sama
beberapa sohib. Terus kesimpulannya adalah sama seperti kemarin, kalau nilai untuk kelas 3IB 15, 3IB 16, jangan khawatir untuk akuntansi keuangan lanjut. Saya siap memberikan nilainya yang paling bagus gitu ya. Nilai 100 boleh. Itu yang penting nggak boleh nggak hadir. Kalau nggak hadir susah naikin jadi 100. Kan harus ada bukti hadir gitu kan. Hadir tetapi nggak pernah hadir tetapi nilainya 100, kan bingung nanti gitu, nanti dikirain ibu dapat gratifikasi gitu ya. Gratifikasinya apa namanya, apa gitu gratifikasinya, jenis asetnya gitu kan, yang nggak lucu lah. eh, jadi ini adalah balik lagi ke luaran. Ini adalah luaran yang namanya disebut jurnal. Gampang kok anak-anak, saya tetap ikut di dalam setiap tim untuk jurnal maupun modul, khususnya untuk jurnal. Kalau modul bisa dilepas gampang ya, bisa tambah-tambah dari beberapa buku. Tapi kalau jurnal kan perlu yang namanya perapihan gitu ya, penyesuaian, adjusted gitu. Nah, dengan wadah ini di Formosa Journal of Multidisciplinary Research FJMR ini yang berada di Medan, saya bisa memastikan untuk uang segitu dengan dana 250.000 itu, anak-anak ibu cukup satu kali aja kirimkan naskah. Terus setelah itu nanti mereka akan melakukan penilaian cocok atau enggak. Nah, supaya cepat cocoknya itu, naskah yang ini sih abstrak segala macam bahasa Inggris mereka yang buat gitu. Terus kita seperti biasa buatnya di dalam bahasa Indonesia. Ini anak kelas master ibu kelas S2. Sayang banget dia nulisnya bagus, finansial shenanigan, manajemen laba dengan konsep shenanigans, percampuran antara auditing lah dengan akuntansi manajemen. Lah dia pengen cepet-cepet buru-buru lulus gitu kan, juga sudah kerja di luar. Jadilah dia nulis minta yang konsep paling cepet ke Bu Mita, ke saya. Terus ya wis saya kasihkan yang biasa, ini pun yang paling biasa deh. Artinya orang-orang kebanyakan pun bisa melakukan ini gitu ya. Harusnya sekelas master jurnalnya tuh harganya 1,5 juta, alias yang punya Sinta 3, Sinta 4 kayak gitu. Nah, ya sudah, akhirnya gimana? Akhirnya si Mbak Winnie Natalia Gulo ini harus sendirian toh, karena cuma dia seorang yang udah selesai nyusun tesis, teman-temannya yang lain belum. Akhirnya dia menunggu teman-teman yang lain ini untuk sejajar dengan dirinya, terus baru ujian sidang tesis, baru diberikan sertifikat kelulusan atau ijazah setelah wisuda. Betul. Kan sayangnya, kita gunakan ini deh FZMR-nya gitu ya, yang harga perolehannya 250.000. Nah, si FZMR ini bisa kita klik di Google Search gitu. Artinya kalau kita klik itu timbul deh yang namanya nama kita, goodwill nama kita, untuk selama mungkin memberikan manfaat kepada adik-adik kelas ataupun rekan-rekan lain yang membutuhkan judul tersebut gitu kan ya. Syaratnya yang paling cepat itu adalah pada saat menulis daftar pustaka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 56 CNBC 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Ini 18 nih. Jadi kira-kira ada 2 halaman pendapat ahli. Ini kira-kira jumlahnya 15 lah. 10 cukup, lebih dari 10 lebih dari 10 lebih bagus untuk
lebih berbagus, lebih cepat IES-nya dari si Formosa ini gitu. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, cukup langsung diproyeksikan untuk penerbitan, diterbitkanlah tulisannya gitu. Tuh ya. Gitu. Nah, terus sekarang dari luaran mata kuliah tersebut kapan dikumpulkan? Kapan dikumpulkan itu seperti ini, kapan dikumpulkannya. Kalau pengumpulan ya, nanti kita spin aja. Pengumpulan jika sebelum UTS, maka benefit yang didapat adalah biar jelas ini deh. Tentang tek. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan Ibu. Kelihatan Bu. Baik. Jika sebelum UTS maka benefitnya adalah nilai dan sertifikat KI. Ini untuk yang B. Kalau yang untuk yang A berarti nilai dan publikasi jurnal. Jadi kan ini untuk yang A gitu. Nah, kalau dikumpulkannya, jika dikumpulkan setelah UTS, maka benefitnya adalah sertifikat KI saja. Itu yang B serta publikasi jurnal dan publikasi jurnal ini apa? Karena saya tidak punya ini berarti multiple single. Berarti saya kalau memiliki kejadian setelah UTS pengumpulannya untuk di jurnal dan modul dari tim akuntansi keuangan lanjut 1A kelas 3 2015 tidak punya pilihan selain memberikan sertifikat KI dan publikasi jurnal, mengurus itu gitu ya, karena untuk memberikan nilainya dosen memiliki pengaruh besar pada saat UTS itu. Kalau setelah UTS maka kebijakannya ada di universitas gitu kan ya. Artinya tuh kalau saya belum ngisi nilai setelah UTS itu berlangsung, justru menjadi pertanyaan dan setiap hari akan dikejar untuk menyetorkan nilai gitu ya. Jadi intinya harus kelar tugas dosen ini pada saat UTS itu selesai, terus kemudian diperiksa gitu. Nah, UTS itu selesai kapan? Itu juga tanggalnya kan dari kampus Karawaci yang sudah ada. Nah, tanggalnya itu bisa di awal waktu minggu mau UTS saya main bulan gitu misalnya gitu, karena kebetulan jadwal mengajar atau aktivitas di ruang kerja memungkinkan untuk itu. Kalau enggak itu biasanya ada di lembaga pengabdian kepada masyarakat. Kalau enggak di situ ada di tim akreditasi penilaian prodi salah satu prodi di Universitas Gunawarna gitu. Terus ini pilihannya jadinya udah sebelum UTS aja kan nggak pasti, minggunya udah pasti, jadi benefitnya udah pasti dinilai dan sertifikat KI serta publikasi jurnal gitu deh. Nah, topiknya kayak apa? Topiknya ini karena ini kan aturannya. Untuk topiknya kamu bisa buka RPS. Nah, dari RPS ini kan ada materi minggu 1 sampai dengan
minggu ke 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 15 ke 15. Nah, dari sini kemudian dipilih materinya. Jadi kita pilih materi mana yang paling sesuai untuk tim kita ini. Apakah materinya ini boleh sama? Tidak. Pilih materi dengan syarat apa coba? Dengan syarat tidak ada materi penggunaan. Kalau mau mengambil satu bab hanya seperti kecil saja boleh nggak? Boleh. Sangat sah seperti itu. Nah, sekarang kita pakai spin. Ayo di spin. Ini semoga udah paham gimana. Ada yang pertanyaan dari proses lainnya. Tamaria, Mutiara, itu ibu yang barbar nih. Armelia, Jika, Nabila, Ayu, gimana Ramarani yang baru backgroundnya? Oke? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Kalau tadi kan rekapitulasinya kan per mata ya, Bu, ya? Per pekan. Per mata. Satu mahasiswa atau gimana? Masing-masing sendiri. Nabila bisa bikin buat temannya. Berarti satu file itu isinya kayak tadi. Nanti di akhir digabung jadi WhatsApp folder buat bahas 315 gitu. Enggak. Oke, kita jawabnya iya. Berarti nanti dijadikan satu folder untuk 315 atau dibuat link aja. Linknya bisa melihat baik link gitu kan ya. Dikirim dengan yang pilih. Terus nanti tugas saya pas tugas akhir itu ada ini ada proposal. Nah, di situ saya menuliskan nilai-nilainya olah-olah nilainya. Itulah Nabila. Iya. Gimana Anda? Anda mau sih? Makasih ya. Gimana Anda? Ada pertanyaan? Oke. Ya boleh. Berarti ini kelompoknya dipilih laluin Enggak. kelompoknya. Enggak. Ketuanya aja. Nih, saya mau minta tolong. Siapa yang mau ketua terus awak Nabila. Ini tadi kita berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9. Jadi ketua kelompok tetap nasi sawah. Terus kita makan sama terus lama-lama kita spin sampai menjadi ketua A, B, C, D, E, F, G, H, itu ya. Khususnya ada kelompok yang isinya orang-orang mahasiswa. Oke. Put, bisa spin itu? Sediakan. Ini berapa sanggup kalau obrolan maaf Ibu. Baik, siapa yang berenang? Apakah ada sawah atau Fadlan atau Sophie? Saya coba ya, Bu. Oke. Elizabeth Harin, Ben Bibi. Ya. Bibi itu sinar lampu. Bisa kita kenceng nggak sih? Kalau sih? Nggak tahu. Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Berasa nggak presiden naik harganya?
Fadlan? Berasa bu. Makanya pindah ke motor listrik bu, biar nggak berasa. Oh, Fadlan udah pakai motor listrik? Yuk ibu. Oke, sehari berapa jam casnya? Tergantung sih per sehari, biasanya ini gunaannya nggak terlalu jauh, jadi sehari sekali doang. Sekali doang berapa jam? Isi 5 sampai 6 jam bu. Pas 5 sampai malam. oh, malam. Terus apa? Daya listrik di Fadlan dinaikkan Enggak bu, soalnya dayanya udah gede. berapa? Berapa ya, nggak tahu deh bu. Paling gede udah cukup bu. 3.007 berarti 3.000 berapa lan? Lu nggak tahu bu, itu urusan bokap sih. Oh, tanya apa nanti lu kasih poin. Saya bilang aja ya bu. Ya, berarti sekarang tugas Fadlan ini apa dapat poinnya dari sekalian Ibu. ya. Terus saya tanya orang berapa kayaknya kan motor listriknya pengisian dua mereknya loh lah pengisiannya berapa lama terus kapan diisi biar tepat Bu, kebetulan gua jual motor listrik bu. ini ya memang tuh kata Robi lagi sisi kan kalau promosinya beli satu dapat satu nggak apa-apa gitu ya Wi. Iya bu, ini ada subsidi bu, 7 juta bu. Subsidi 7 juta Iya. apa yang mau beli kamu kayak Mail deh gitu ya. Ya, Mail. Bagus Padahal di kampus nyewain sepeda listrik bu. sama juga jadi tapi kontennya pakai motor listrik kan Enggak sih bu. Ada motor listrik sama dipakai biasa, bapak yang pakai biasanya. jadi Fadlan pakainya sepeda listrik. Enggak, saya biasa jalan kaki sih bu ke kuliah. Oh justru lebih cepat ya. Iya, Lebih cepat. Nah jadi kalau naik motor listrik apa jalan kaki apa pakai sepeda listrik ya Yo pertanyaan. biasa kalau motor listrik kalau pergi ke pasar sih bu, atau enggak pergi ke mall. Pergi ke mall kalau ke kampus tidak menggunakan Enggak, sama dekat bu. jadi dengan menggunakan jalan kaki gitu. Iya sekalian olahraga bu. Sekarang olahraga. Oke lah, motor listriknya 5, jalan kakinya 5, terus tetap 10. Jadi sebenarnya premisnya itu kan sebenarnya udah berubah. Ada gue butuh pakai motor listrik, tapi setelah ditanya lagi nih Ken, jawabannya ibu aku nggak pakai motor listrik ke kampus jalan kaki. Benar nggak sih tadi ibu dengar gitu ya? Iya nggak? Tapi enggak. Jawabannya, ya kasih. Ya Ran. Itu ya Lan, tetap ya. Poinnya tetap 10. Apa karena apa Fadlan sudah menggunakan sumber energi terbarukan gitu kan dari satu masa otomotif di Indonesia. Udah belum lah? Udah ibu, mau di sekarang. Ya, di share screen. Yuk kita share screen. Kemudian nantinya setiap PJ misalnya tim A, tim B, tim C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Tab dulu. Ini lagi nge-sprint lah. Belum bu, belum saya spin. Nah, wait. Jadi intinya nanti setelah ketemu PJ-nya, baru PJ-nya itu ngumpul di WA bareng sama ibu. Jadi ada 9 ya. Bisa ada 10 dengan Salwa, terus 11 sama ibu. Jadi ada 11 nama di 3 EP 11 gitu. Oke, ya silakan Nabila, PJ tim A, silakan spin. PJ tim A, siapa nih? Nah, itu di screenshot diletakkan di grup. Safa,
Safa Azalia. Ibu tulis dulu ya. Safa Azalia. Tim A. Safa Azalia. Oke, tim B. Ya, remove dulu Safanya. Nanti si Safa itu dimasukin enggak dimasukin lagi. Iya, dimasukin lagi nanti. Enggak juga jangan. Enggak benar dimasukin lagi nanti. Dipilih mana yang mana tim jurnal, mana tim modul. Oke. Disimpan lah gitu Safanya. Masukin lagi ya, Bu. Iya. Kasmi. Ya. Oke, Kasmi. Kemudian orang ketiga. Siapa nih? Oh, Anissa Hana. Oke. Ya, orang keempat. Yang nggak masuk dibuang. Masuk semua kan ya? Marsa. Mak, masuk semua kan Mak, temenmu Mak? Masuk semua, Ibu. Ya, kemudian tim D. Kak tim D, orang ke 1, 2, 3, 4, orang kelima. Adinda Nurul. Oke. Terus orang ke-6. Robi Yuliana. Oke, Robi Yuliana. Kemudian yang ke-7. Niken Fitri. Orang ke-7 Niken Fitri. Orang ke-8 Nisa Anjani. Ya. Nisa Anjani. Oke. Ya, orang ke-9. Orang ke-9. Fadlan. Woi, Fadlan kenalan. Nah, generasinya Fadlan. Oke, siap. Terus sekarang dibuang, remove all of nama itu, kemudian kita masukkan nama-nama yang tadi sudah muncul di spin untuk milih apakah menjadi PJ jurnal ataupun PJ modul gitu. Ini adalah Safa, Kasmi, Anissa Hana, Marsa, Adinda Nurul, Robi Yuliana, Niken Fitri, Nisa Anjani, Fadlan. Yang udah Ibu sebut boleh klik raise hand-nya. Silakan. Oke. Nah, Nabila
masih spin lagi. 1 kali putaran lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1. Siapa yo? Yang belum. Robi ada. Safa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ya, kita kasih reaksi dulu ya. Oke, sudah nih. Terus udah. Pak, dibuang dulu yang lainnya. Siap. Yang lainnya boleh ikut reaksi kok. Buang semuanya. Terus tinggal ada apa? Lucu trompetnya. Ada ini 9 nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sapa sampai dengan Fadlan. Nabila? Nah, udah. Udah belum? Apanya? Dibuang lagi, terus ini dipisah. Siapa yang jadi ini, siapa yang apa namanya? Siapa yang dapat jurnal, siapa yang dapat apa? Modul. Nama-nama yang tadi, Bu. Iya. Ibu, saya mau nanya. Iya, Dinda, silakan. Ini jadi anggotanya itu ya, milih ya, Bu? Pilih. Nah, waktu milih itu apa namanya? Bersembilan lah ya. Bersembilan itu dengan ketua kelasnya. Nabila Salwa kan tetap ikut di formasi struktur organisasi menjadi ketua kelas. Nah, terus kalian ngobrol gitu ya, mana topik yang enak dibuat modul, mana topik yang enak dibuat jurnal kayak gitu. Terus atau satu topik ini bisa dibuat menjadi 2 modul atau 2 jurnal gitu, tapi beda objek penelitiannya, kayak beda perusahaannya. Kayak gitu, Din. Jadi satu kelompok 5 orang ya, Bu? Enggak, 4 orang. Hanya ada satu kelompok yang 5 orang. Karena kamu 37 nama kan di kelas. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, gitu. Aldina pasti punya banyak teman tuh. Jadi harus bisa punya apa ya? Punya keanggunan gitu ya, punya kebijakan, punya cara yang wise untuk mengaccept teman-teman yang mau join di PJ ini gitu ya. Oke, kita spin tim A siapa PJ-nya tim A? Silakan, lah. Iya. Safa Ajalia A. Oke. Tetap ya, Safa Ajalia tim A. Kemudian buang Safanya, sekarang tim B. Tim B itu Nisa Anjani. Tim B Nisa Anjani. Oke. Kemudian C-nya
Robi. Oh, Adinda. C. Adinda. C. Adinda. Oke. D. Ya Allah. Niken Fitri. Ini D. Kemudian A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Ya, tim jurnal sudah lengkap A, B, C, D. Sekarang tim modul E. Marsha. Marsha itu tim E. Ini F ya, Anissa Hana. Anissa Hana tim F. Tim G-nya Fadlan. FG ya, oke. K-nya Robi Juliana. Robi Juliana. Robi Juliana. Oke, tim I Kasmi ya. Kasmi seorang diri. Oke. Tim H, tim I. Jadi Ibu sampaikan tim yang itu 5 orang siswa. Berarti hanya ada di Kasmi yang 5 siswa, yang lainnya 4 siswa. Tim A Safa, PJ-nya. Tim B Nisa. Tim C Adinda. Tim D Niken. Tim E Marsha. Tim F Nisa Hana. Tim G Nisa Anjani. Terus kemudian habis itu terakhir itu ada tim H Robi Yuliana. Terus tim I Kasmi. Paling akhir Kasmi. Alhamdulillah. Katanya kalau cepet-cepet itu bisa banyak ini terbang. Tapi saya belum berhasil terbang. Gimana sih caranya terbang, nak? Ini trompetnya bisa terbang banyak itu gimana coba? Pencet-pencetin gitu ya. Nah, kayak gitu tuh gimana caranya tuh? Pencet yang banyak, Bu, ditekan terus, Bu. Tekannya diem nih. Klik berkali-kali coba, Bu. Itu punya Ibu bukan? Itu tadi. Coba ulang, Bu. Mana sih? Enggak berhasil. Nah, gini bukan? Itu kah? Maybe yes, maybe no. Gitu ya. Udahlah. Seru. Oke, thank you. Nah, kan seru. Enak kalau lagi nge-gym banyak trompet terbang-terbangan. Oke. Baik, ada Robi, Marsha, Fadlan, Niken, Anissa Hana, Nisa Anjani, Kasmi, Safa, dan Adinda. Jadi Ibu serahkan kepada PC ini itu kan untuk ngobrolin siapa aja yang masuk ke dalam timnya.
Kalau dirasa sulit ya, terus dirasa rebutan gitu kan, spin aja, di spin gitu ya. Yang direbutin itu di spin gitu. Ya, ya Salwa ya, Nabila ya. Ya gitu aja. Yang ngerasa direbutin ya udah kata Ibu Mita di spin aja gitu. Bukan semua di spin enggak. Pasti ada yang paling favorit deh. Daripada dibagi-bagi kan nggak mungkin kan manusia dibagi-bagi. Kalau pikirannya dibagi-bagi bisa, tapi kan kasihan misalnya saya ada di A, di B, C, di D, E gitu. Nah, nanti kan masuk di dalam satu grup dengan Ibu serta Nabila Salwa. Nah, untuk apa tata cara kemudian pengarahan bisa dengan Bu Mita. Nanti bisa di hari Sabtu untuk melakukan apa penyaman persepsi atau sudah mulai melakukan penjurnalan, melakukan penulisan naskah untuk jurnal, terus kemudian membutuhkan arahan gitu ya. Nah, terus materinya gimana? Materinya itu berasal dari RPS gitu. RPS dari akuntansi. Karena ini akuntansi keuangan lanjut, jadi bisa melalui deskriptif saja. Deskriptif itu adalah antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya diambil 3 bab, kemudian dijelaskan. Terus menurut pendapat ahli seperti apa ya begitu. Nah, nanti kamu pasti bisa cepet nulis PI kalau udah kayak begini. Nah, kenapa kok Ibu bikin luaran? Karena kalau bikin tugas hanya diletakkan di saving file folder milik dosennya atau milik mahasiswanya. Tetapi kalau saya ubah, I change my mind gitu ya, saya ubah seperti yang Pak Nadiem Makarim bilang gitu. Karena mau nggak mau, Ibu sekarang ikut di program akreditasi kampus. Pada saat penilaian pasti yang ditanya kemanakah luaran pada saat pengajaran dari dosen ini di Universitas Gunadarma diterbitkan atau dipublikasikan, atau tanda kutip secara sederhana tuh gini, banyak nggak sih luaran yang dihasilkan atau jurnal atau modul atau karya video yang dihasilkan dari hasil perkuliahan di Universitas Gunadarma? Kalau saya jawab sedikit gitu. Kenapa? Coba dia kamu nanti pada saat nulis PI. Kalau nulis PI terus nyari pendapat ahli siapa gitu yang udah meneliti tentang itu gitu ya, meneliti tentang sistem informasi akuntansi, meneliti tentang auditing, meneliti tentang akuntansi keuangan lanjut, atau meneliti tentang goodwill gitulah. Itu ternyata sedikit gitu loh, sedikit itu artian itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, itu berarti sedikit. Itu lagi itu namanya itu saja gitu ya. Nah, itu artinya adalah untuk menjadi prodi akuntansi yang memiliki kekayaan intelektual yang tinggi di mahasiswanya, mestinya segera berbenah, karena nanti tahun 2025 prodi akuntansi harus siap dinilai gitu, harus siap dinilai berapa nilainya, nanti asesornya yang menentukan. Dan kita sudah menuju program universitas yang memiliki skema unggul, berarti nanti waktu pembelajarannya atau pengajarannya ada beberapa teknik cara, misalnya dengan menggunakan bahasa Inggris, dengan menggunakan model pembelajaran mengundang narasumber pada saat belajar gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita sekarang masih beruntung kalau saya bilang ya, nggak perlu pakai bahasa Inggris pada saat belajar. Kalau mempelajari materinya aja udah mumet gitu misalnya. Terus ada bahasa Inggris yang disematkan misalnya. Jadi dua kalinya.
mau dipikirin tapi nggak bisa, tapi tetap aja dijalani. Gitu. Ya bersyukurlah anak-anak ibu kalian hadir ada di masa ini, ya, terus menggali kekayaan intelektual dan nanti bisa bermanfaat pada saat akreditasi prodi jurusan akuntansi. Itu ya manfaatnya nggak langsung di situ. Manfaatnya apa? Manfaat langsungnya adalah menerima nilai dan sertifikasi dari sertifikat kekayaan intelektual. Pokoknya pada saat melamar pekerjaan besok, kamu jawabannya ini adalah salah satu bentuk kinerja saya dalam mewujudkan program MBKM Bapak Menteri Nadiem Makarim. Selesai. Ya, seperti itu. Nah, sekarang boleh diturunkan unraised. Ya. Ibu, maaf mau nanya. Iya sayang. Kan tadi Ibu kasih contohnya yang jurnal ya. Kalau yang modul contohnya kayak gimana, Bu? Kalau untuk yang modul biasanya karena ini akuntansi keuangan lanjut ya, boleh mengambil dari teori dan contoh. Boleh mengambil dari asistensi kan. Nah itu juga boleh mengambil dari situ. Tapi harus dengan menggunakan syarat tertentu yang dikeluarkan oleh Pak Bobo dan kebijakan kekayaan intelektual Universitas Gunadarma gitu ya Kasmi ya. Misalnya harus berapa halaman, tepi margin kiri kanan atas bawah berapa kayak gitu. Terus nanti formatnya ditulis dalam bentuk A4 atau portfolio dan lain-lainnya kayak gitu. Nah itu yang belum Ibu sempat tanyakan ke Pak Bobo karena beliau minggu lalu ke Bali untuk rapat tentang kekayaan intelektual diminta oleh kampus. Saya baru bicarakan mengenai paten. Paten itu adalah tingkat tertinggi dari kekayaan intelektual. Untuk yang modulnya, malah saya kepikirannya gampang lah gitu, bisa cepat dilaksanakan. Gitu Kasmi. Gampang sih menurut saya, tetap menulis seperti biasa, namun pakem-pakemnya berapa jumlah halamannya dan administrasi lainnya menunggu dari keterangannya Pak Gogo gitu. Itu Kasmi. Oke, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Pokoknya diingat aja kalau ada teman yang satu circle dengan kita, terus ajak bergabung gitu. Tapi kalau satu circle kelebihan tanggung cuma kelebihan satu gitu ya. Berarti rekan ini cari rekan-rekan yang memang circle-nya memang yang paling baik untukmu gitu. Baik itu dalam artian diajak ngelembur juga nggak apa-apa gitu ya, diajak buat diskusi juga nggak apa-apa karena sama-sama membutuhkan. Nah untuk Kasmi mohon diingat kalau benefit yang diminta itu kan kalau Ibu tergantung sama Kasmi ya dan rekan-rekan ya. Iya, kalau mau sebelum UTS ya udah Ibu bisa memberikan privilege nilainya gitu. Kalau setelah UTS juga boleh setelah UTS, tapi nggak dapat nilai kan. Yang dapat nilai itu hanya yang masa sebelum UTS yang di minggu keberapa gitu di Karawaci gitu. Kalau contoh fisiknya itu modul tuh kayak modul praktikum bukan, Bu? Iya, Oh, kayak modul praktikum, hanya saja sumber atau referensinya harus banyak. Sediakan aja 10 atau 15 deh untuk si penulisan jurnal ini. Jurnal modul ini sama seperti jurnal. Ini gitu. Apalagi Kasmi? udah, Bu, itu aja. Kasih ya, Bu. Siap. Jadi gitu ya yang lainnya ya. Saya serahkan kepada kalian semua untuk pemilihan anggota-anggotanya gitu.
boleh direbutin bareng-bareng. Pokoknya kalau ada yang rebutan anggota, nama anggota langsung di spin aja, direbutin kemana gitu ya. Baik, kita selesai jam berapa anak-anak? Jam 12:30, Bu. Oke, tutupannya adalah seperti ini teorinya. Kalau misalnya kemarin di hari Sabtu, sebenarnya kalau di hari Sabtu udah akuntansi keuangan lanjut, terus kemudian hari Senin ketemu lagi sama saya, rasanya itu puyeng gitu. Itu penuh banget, bete banget tuh Sabtunya akuntansi, terus Senin ketemu lagi sama AKL. Gitu tuh. Kayaknya ya. Aduh, Sabtu ketemu Pak Suroto, Senin ketemu Bu Mita, lah. Maksudnya kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan 1A ya, maka di sini harusnya gini. Ini saya ngambil cepet nih. Ibu, saya mau nanya, Nanya apa ndak? kalau yang jurnal itu minimal referensinya berapa, Bu? 15 paling aman. Itu maksimal apa minimal, Bu? Minimal. Udah ndak? Oh, udah, Bu. Makasih ya, Bu. Siap. Ilustrasi. Udah kelihatan belum? Enggak. Ada enggak? Sudah, Bu. Oke, ini nih introduction-nya business combination. Nah, ini perkenalannya tentang penggabungan usaha. Ini kalau penggabungan usaha itu kan memang dimaksudkan itu untuk apa ya? Jadi kelas. Kalau penggabungan usaha itu kan memang materi kita. Jadi kalau yang apa tuh single bisnis, laporan keuangannya kan udah kita pelajarin di akuntansi keuangan menengah gitu, atau akuntansi keuangan lah, cara-cara bikin laporan keuangan. Nah, sekarang yang kita lakukan ini adalah melakukan studi tentang corporate business, yang ketika corporate business itu berjalan, itu mereka melakukan penggabungan usaha gitu kan. Nah, pada waktu melakukan penggabungan usaha, bisa aja nih karena ada yang disebut sebagai bestie ketemu bestie gitulah. Jadi si bestie itu bisnisnya. Jadi kalau kita kan orang, bestie ketemu bestie. Lah ini bestie bisnis ketemu dengan bestie bisnis. Itu bisa aja terjadi di dalam lingkup satu industri itu memiliki pesaing gitu kan. Pesaingnya sama, kayak misalnya ada Sprite dengan air soda atau Fanta soda gitu kan. Itu kan mereka Sprite, Fanta soda dengan air soda itu kan sama-sama mengandung soda. Nah, ternyata mereka punya minat daripada saingan, mendingan kita gabung aja yuk kayak gitu. Jadi yuk bestie kita gabung aja gitu. Pada saat gabung, kemungkinan mereka punya pilihan untuk mengubah nama menjadi nama yang ikonik gitu kan, yang unik loh gitu. Terus kemudian orang-orang bisa merubah, loh kemana Fanta, kemana Sprite, kemana soda. Oh, udah jadi satu namanya aus gitu ya. Soda menjadi aus. Kenapa sih pas diminum rasanya rasa soda? Misalnya seperti itu. Pernah seperti beneran. Nah, jadi di konsepnya ini mempunyai apa ya, standar akuntansi keuangan, basicnya itu nomor PSAK-nya nomor 22 tentang akuntansi penggabungan usaha. Jatuh lagi kalau di atas dinding. Nah, singkat cerita nih, intinya adalah gimana sih mengembangkan bisnis dan mengeliminasi pesaing-pesaing. Dah, gitu aja deh. Nah, terus bentuknya gimana? Nah, bentuknya itu bisa dengan disebut sebagai merger. Nah, kalau merger kayak apa sih gitu kan?
Yang namanya merger nih, merger itu menggabungkan usaha, hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung itu yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Gitu. Terus aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dipindahkan ke perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dibubarkan atau dilikuidasi. Setelah merger operasi dari perusahaan yang dulunya terpisah sekarang berada di bawah satu entitas. Nah, jadi kan pernah ada merger perbankan gitu ya, yang seru banget gitu beberapa tahun yang lalu itu. Terus kemudian akhirnya menimbulkan yang namanya Bank Mandiri, nama baru gitu kan. Atau tetap namanya tetap perbankan modern atau perbankan konvensional gitu. Nah, perbankan yang lainnya itu akhirnya hilang di telan bumi bisnis gitu. Artinya hilang namanya di kancah bisnis di Indonesia gitu. Nah, terus itu kalau skema merger jadi ada yang hilang. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari penggabungan usaha yang namanya konsolidasi. Konsolidasi ini kalau bahasa textbooknya ya kedua perusahaan yang bergabung itu dibubarkan, sedangkan aktiva dan kewajiban dari perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk. Kayak apa gambarnya? Si Besti A tambah Besti B menjadi Besti C. Bukan. Besti A tambah Besti B digabung terus menjadi nama baru yang disebut sebagai perusahaan C. Ini pun kadangkala punya triknya sendiri. Jadi triknya adalah si Besti A atau perusahaan A punya merek apa? Ambil yang gampang deh. Mereknya misalnya Pepsodent. Nah, kemudian si perusahaan B mereknya namanya Ciptaden, misalnya kayak gitu. Nah, terus si Besti ini, kedua Besti ini menggabungkan dirinya di dalam konsep konsolidasi. Terus mereka bilang, yuk kita bikin aja merek baru gitu. Nggak usah pakai bendera Pepsodent, nggak usah pakai bendera Ciptaden, kita bikin lagi baru gitu. Kita lihat reaksi masyarakat, mereka akan membeli produk kita enggak gitu, atau antusias mereka gimana ke kita. Nah, jadilah perusahaan C. Nah, perusahaan C ini menjual produk yang disebut dengan produk dari gabungan Pepsodent ditambah Ciptaden, yaitu namanya Kilapden nggak, pokoknya gitulah. Nah, orang akan heran apaan tuh kilap gitu. Kilap Pepsodent kok nggak ada Pepsodentnya kemana? Nah, akhirnya orang-orang mungkin ada yang mencoba produknya dan si mereka yang terjun di bisnis tersebut menikmati keuntungan sampai dengan si kurva itu kurva ininya ya, kurva kepuasan pelanggan itu menjadi turun kembali. Nah, kan itu jadi perusahaannya tuh perusahaan lama dengan orang-orang yang lama walaupun benderanya dengan bendera yang baru. Itu bisa juga menjadi strateginya. Nah, jadi pada saat melakukan hal ini tentu tipikal maksud dan tujuannya itu berbeda-beda. Kalau untuk proses akuisisi saham berarti dalam proses mengakuisisi atau mengakui atau membeli bisnis orang lain ini sebenarnya yang dikejar itu bukan fisik bisnisnya, kayak misalnya gini loh, si Aqua sama si Danone gitu ya. Jadi si Danone ini mengakuisisi Aqua bukan hanya dia mau produk Aqua itu menjadi produknya Danone gitu ya, tapi mereka tuh kepingin hak suara di dalam manajemen perusahaan Aqua. Artinya kalau mereka mengatakan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, orang-orang yang berada di manajemen Aqua harus mendengarkan itu dan mengieskan permintaan Danone-nya karena si Danone ini telah membeli beberapa persen suara lebih besar. Artinya
Dan tuh nilai saham yang dimiliki 70%, terus sisanya yang 30% dimiliki oleh Aqua. Otomatis kan kalah tuh, kalah suara lah si Aqua yang tadinya pemilik perusahaan aslinya. Jadi kalau Danone ini dia mau punya strategi, kan lagi hangat tuh dibicarakan sama dokter Richard Lee. Botol Aqua mengandung zat ini yang katanya akan merusak dari kualitas air minum itu sendiri dan bla 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 blanya gitu. Terus kemudian itu preferensinya siapa tuh bikin botol Aqua dengan menggunakan zat itu gitu. Dulunya kayaknya nggak pernah ada deh isu seperti itu. Itu juga bagian dari kebijakan proses berapa persen suara yang dimiliki oleh si Danone itu. Mungkin karena faktor penghematan maka digunakanlah bahan tersebut dan lain sebagainya. Karena aku ada pernah bilang jangan pakai itu nanti mengandung ini, tapi karena dia kalah suara otomatis suaranya nggak didengerin gitu kan ya, artinya suaranya akan tenggelam. Nah itu jadi mereka membeli bisnis orang lain itu tujuannya adalah untuk mendiamkan pesaingnya, ngediemin, membungkam pesaingnya gitu. Udah lu diem aja, kali ini it's my time deh gitu. Kayak tadi Sultan bilang, pokoknya di hari gini bukan zamannya motor pakai bensin, jadi pakai motor pakai listrik misalnya. Nah kalau persentase suara dari misal ya, eh, dari seluruh pemilik suara yang ada di sini mengatakan bahwa itu hal yang diakui secara umum, pada akhirnya mau nggak mau menjadi kebijakan. Dan berarti kalau di Republik menjadi omongannya Bapak Presiden gitu ya. Oh besok harus pakai motor listrik karena ini. Nah, persentase suaranya itu ternyata sekian persen nih, memberikan benefit sekian nih si motor listrik tersebut. Ya sudah diperjuangkan lah gitu. Nah ini kalau skema akuisisi saham nggak berubah, perusahaan A tetap menjadi perusahaan A, perusahaan B tetap menjadi perusahaan B gitu ya. Terus apa sih dari akuisisi saham ini yang ditimbulkan dampaknya? Hubungan yang timbul dari akuisisi saham disebut dengan hubungan induk dan anak perusahaan. Jadi bukan lagi bestie, bestie A, bestie B, bestie C gitu ya. Tetapi di sini mana yang levelnya menjadi induk perusahaan dan mana yang levelnya menjadi anak perusahaan. Gitu deh akhirnya. Nah, skemanya biar cepat kadang-kadang gambar kan bisa memunculkan kecepatan menangkap dari satu objek gitu kan. Nah untuk menentukan jenis penggabungan usahanya, ini perusahaan A berinvestasi pada perusahaan B. Contohnya si A berinvestasi pada perusahaan si B, atau si bestie A berinvestasi pada bestinya yang bernama perusahaan B. Nah terus terjadilah satu pemikiran nih ownernya si A, ini enaknya ngebeli perusahaan B pakai aktiva bersih atau pakai saham ya, nerbitin saham ya gitu kan. Hitung hitung kayaknya cukup dulu deh pakai akuisisi aset bersih atau aktiva bersih. Nah itu kalau linear ke bawah gini, nah itu dicatat akhirnya proses transaksinya dicatat sebagai merger atau konsolidasi. Nah, sebaliknya sisi kanan ini, kalau membeli si perusahaan B itu dengan menggunakan akuisisi saham, maka akan ada perusahaan yang diakuisisi itu dilikuidasi. Akan ada step di situ, akan ada step berhenti di situ, gitu. Ownernya akan berhenti di situ. Dia akan bilang, wait, ini aku udah terbitin saham dan kemudian aku sudah memiliki persentase saham yang lebih banyak daripada perusahaan yang asli gitu. Terus coba deh kalau punya pemikiran perusahaan yang diakuisisi, dilikuidasi, itu gimana gitu ya.
Nah, jawabannya kalau jawabannya itu adalah intinya setelah diakuisisi saham itu terjadi, perusahaan yang baru ini itu akan melakukan likuidasi bagi perusahaan yang akan dibeli gitu. Ini jawabannya iya gitu. Kalau jawabannya iya tinggal pilih apakah mau merger atau konsolidasi gitu. Nah, kalau misalnya jawabannya tidak, oh tidak mau gitu ya. Nah, itu balik lagi ke titik ini, tahapan yang tadi apakah ya atau tidak. Nah, berarti kalau jawabannya tidak akan dicatat sebagai akuisisi saham dan menimbulkan anak perusahaan. Jadi anak perusahaan itu timbul karena tidak adanya tidak adanya proses akuisisi saham yang menimbulkan merger ataupun konsolidasi. Itu jadi hanya menimbulkan anak perusahaan. Nah, sampai sini sudah selesai belum? Sampai di sini ternyata belum nih. Kita harus cari dulu tahu metode akuntansi yang menaungi si konsep akuisisi saham ini gitu kan. Kan memang pada dasarnya ada dua bentuk nih, metode pembelian dan metode purchase. Coba nih saya pakai ini deh. Nah, jadi PSAK 22 dan IFRS 3R tentang bisnis combination itu memiliki tahapan yang tahapan yang lebih banyak deh dibandingkan dengan sebelumnya. Ya. Nah, terus dari sini kita ambil adalah PSAK berapa tuh si bisnis combination. Jawabannya adalah PSAK 22 tahun 2010. Nah, tadi metode akuntansi dan pelaporannya apa? Metode akuntansinya adalah metode pembelian dan metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Coba kita simak. Kalau metode pembelian atau purchase, bagaimana cara pengakuannya? Pengakuannya adalah mengakui adanya goodwill. Itu ciri khasnya. Kalau metode purchase mengakui adanya goodwill. Terus kemudian metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest ini tidak mengakui adanya goodwill gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang goodwill ternyata adalah FASB mengeluarkan statement nomor 141 yang menghapuskan metode penggabungan kepemilikan. Sehingga semua metode penggabungan usaha menggunakan metode pembelian gitu ya, adanya goodwill. Jadi karena kalau adanya goodwill dalam atau nama baik udah pasti masuknya ke aset gitu kan, dan akhirnya coba mengurangi laba yang dimiliki oleh mereka berupaya untuk memanage manajemen laba dengan menggunakan goodwill. Jadi akhirnya pajaknya ikutan turun deh karena labanya ikutan tidak tetap menghitung adanya goodwill jadi kecil banget labanya, terus pajaknya juga kecil ya itu ya. Ini terus perbedaannya ini pendekatan dua kolom. Nah, untuk ini elemen yang dikeluarkan, imbalan yang diberikan, kepemilikan dan sebelumnya kepentingan non pengendali ada di konsep latihannya. Nah, untuk yang di sini yang disampaikan ini adalah pertama kita menulis laporan kayak Ajeng bilang. Pertama ngapain ya Bu? Pertama itu buka laptop dulu, terus nyalakan on off-nya, periksa baterainya. Kalau sudah penuh ya udah nggak usah diisi lagi, siap digunakan gitu kan. Nah, jadi kita punya skema kayak apa sih yang dimau pada saat membuat latihan ini. Nah, ini ya coba di screenshot dulu aja yang ini. Nah, terus saya ngambil ini.
Ini buat latihan sedikit, buat latihan, buat gambaran pelatihan sedikit aja. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nanti Bu kasihkan ini ya. Oke. Harusnya bisa sih. Kemana ya? Bisa lah, tinggal 10 menit lagi. Nah, jadinya harusnya tuh gini. Saya tuh bikin latihannya udah pakai skema Excel gini. Ya sih. Nah, terus apa? Kebiasaan pada waktu di kantor dulu bikin aja gitu ya. Walaupun bukan ini tugasnya yang lain, tapi saya membiasakan diri untuk membuat kumpulan informasi dalam satu lembar, bisa worksheet, bisa Word. Terus nanti kalau misalnya case-nya itu berulang, kan saya tinggal apa, kan langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut di template yang sama gitu. Dan terus setelahnya saya tinggal klik gitu, terus darani sendiri. Karena apa, sistem di dalam perusahaan itu kan jarang-jarang ada gitu kan. Mereka biasanya menggunakan sistem yang udah jadi gitu. Nah, ini PT Intiseka mengakuisisi saham. Jadi akuisisi saham 80%. Jadi menghendaki Intiseka ini menguasai 80% suara di perusahaan anak. Pokoknya 80% udah cukup. Jadi ada dalam satu chapter berapa persen minimal suara yang bisa menimbulkan pengaruh positif bagi pembelinya. Kayak Indonesia yang beli tambang lagi di arah timur Indonesia gitu kan. Kan Indonesia membelinya hanya naik sekian persen gitu, dari PT Freeport. Tapi karena udah mengakuisisi sekian persen dan disebut yang paling benar gitu, artinya kalau udah beli itu berarti hak suaranya pulang lagi ke Indonesia. Ya wes gitu. Itu yang dijalankan sama mereka. Nah, menentukan hal itu artinya berapa jumlah lembar saham, berapa harga pasar sahamnya. Itu tergantung kepada sense of ownernya gitu, dan pengalamannya, juga menghitung dari daya beli masyarakat ketika di launching saham yang beredar itu. Nah, disebutnya ini sudah saham memiliki hak suara. Nah, mulai dari keseruannya. Ini ada 2 juta lembaran saham, kemudian harga pasarnya 2.800, terus harga akuisisinya itu adalah 7M. Nah, di sini 7M-nya adalah perkalian dari kedua rumus ini, terus ini D8 dibagi D9, D8 dikali D9 dibagi 1000. Nah, ini kan bisa dibuat ini F2 aja gitu ya. Nah, lanjut lagi yang nomor 6. Yang nomor 6 itu berarti kan ini kosong atau enggak ya? Ada kok isinya 6,8 miliar. Nah, kemudian di sini ada biaya legal. Biaya legal nggak ada karena satu dan lain hal. Ini contohnya kebetulan kita menggunakan biaya legal. Terus habis itu ada nilai nominal saham biasa yang tercatat di laporan keuangan. Itu ya, harganya 2.000. Terus nilai saham yang tercatat pada LK adalah 4 miliar. Terus gimana? Dari sisi ini sudah kelihatan nih gimana cara mencarinya si D11 ini gitu kan. Nah, ini ada di bawah nih, disisikan sama saya. Ini mengambil dari posisi keuangan yang tercatat di bukunya Intiseka. Salah, Indeka. Nah, ini artinya kita harus ke sini, posisi keuangan. Terus kita lihat nih berapa sih sebenarnya nilai buku yang asli, yang real dari para pebisnis utama ini gitu.
Nah, ternyata ini nih yang diblok. Apa itu? Modal saham, agio saham, dan laba ditahan. Nah, jadi setelah ini didapatkan hasilnya, terus kemudian proses eliminasinya berlangsung. Nah, proses eliminasi ini mendapatkan goodwill, nilai goodwillnya, serta untuk menentukan apakah setelah ada akuntan publik PT Intiseka dan Andaika sebagai hubungannya anak perusahaan dan induk perusahaan gitu ya. Nah ini bisa tetap hidup tetapi tidak merugikan orang lain gitu. Ini tetap hidupnya seperti ini. Ini kan Intiseka 80%, kepentingan pengendali 20%. Terus habis itu denah lokasi transaksi ini punya yang namanya lokasi untuk kas piutang usaha persediaan bangunan mesin tanah dan betutu dari mana gitu ya. Kamu tinggal klik aja ini. Kalau ambil dari posisi keuangan tinggal diambil gini aja. Sama dengan posisi keuangan misalnya ya. Ini terus di enter ya. Itu angkanya beda sini deh. Nah, untuk yang di sini posisi keuangannya belum dikalikan belum saya jadikan dalam kurung 1000 3 kali, artinya dalam ribuan rupiah, berarti transaksi akuisisi saham minimal penguasaannya 80% seperti ini. Nah ini jangan lupa ini semua adalah hasil pembelian yang tercatat gitu. Kalau ini hasil pembelian yang kebetulan memang tercatat juga. Jadi harus beres debitnya. Kalau sudah balance, pindah ke dieliminasi. Mana yang kurang bayar ditambahkan, mana yang lebih bayar ditambahkan. Gitu. Jadi kayaknya untuk naik angkutannya warna merah deh. Nah, terus abis ini dapat timbullah yang disebut sebagai penyusunan ayat jurnal eliminasi, terus kemudian diletakkan di sini eliminasinya ini di kolom ini ya sekian. Nah dari sekian ini nanti yang akan dihilangkan investasi saham PT Andaika, terus kemudian jadi ketika ini sudah sama ini sama-sama 8 juta maka balance gitu. Capek kalau ngerjain ini satu-satu di manual book gitu kan, tapi akan lebih enak kalau hasilnya itu bisa kita tonton hasil dari neraca konsolidasi itu. Udah deh selesai. Oke, ini saya mana dia? Udah lumayan. Insya Allah lumayan jelas. Kelihatan dari goodwill itu sendiri. Jadi di antara bab itu pasti ada beberapa analisis entah tentang goodwill, entah tentang produk yang lainnya. Terus kemudian ketika dijadikan satu neraca konsolidasiannya efeknya gimana gitu. Kalau sebelumnya cepet banget larinya, nah kalau sekarang dia harus menanggung dirinya sendiri dan mau nggak mau juga mengusahakan atau menanggung sayanya sendiri dalam bisnis, setelah selesai baru menanggung urusannya anak-anak perusahaan kayak gitu. Udah, jadi nanti latihannya bisa bertanya sama lebih jelas. Nah, kalau khusus untuk latihan di kelas kan mengenai konsep-konsepnya aja. Yang paling penting ya tadi sudah ada PJA, PCTP, FPH. Boleh yang bertanya silakan.
Ibu saya mau tanya, Boleh. untuk materi yang tadi sama Excel sama yang contoh buatnya itu nanti dikirimin nggak Bu? Kirimin mau yang mana? Udah bikin grup belum? Semuanya boleh nggak Bu? Enggak. Enggak semuanya. Tadi bersepuluh A, Maksudnya B, C. itu Iya, itu kan ya. materinya. Materinya iya. Grupnya di mana? A, B, C, D. Ketua tim A, B, C, D, E, F, G, H, I itu apa Itu dikumpul di mana? udah saya buatin di grup WA Bu. Oh, ini PJ kelompok AKL. Iya Bu. Oke, nanti Ibu sudah masuk jadi admin? Udah Ibu. Nah, oke, itu dulu. Saya tak edit dulu. Mana tuh? Wait, dulu. Nah, hmm, gini aja ya. Oke, Mas. Cuma membedakan. Nah, terus habis itu sampai sini. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Ini punya orang lain. Ini ya. Hmm. Kombinasi bisnis dan konsolidasi. Coba aja materinya. Terus harus satu lagi latihannya. Latihannya kayak ya. Tetot. Ketik ini 100%. Terus katanya anak ini kita ketik kombinasi B. Oke. Sip. Dah. Simple. Ya, udah nih. Udah. Iya Bu. Nah, paketnya udah sampai. Kalau yang contoh rekapitulasi nilai gimana Bu? Contoh rekapitulasi nilai. Maksudnya filenya, contoh filenya. Apa nanti udah screenshot semua? Tadi ada yang ketinggalan Bu. Yang udah screenshot siapa? Siapa yang udah screenshot? Saya Siapa? kayaknya udah, Bu. Putri udah? Udah, Bu. Udah. Coba Put, kamu pakai laptop kan ya? Iya, Bu. Coba liatin ke Ibu.
Share screen ya, Bu? Iya. Sebentar. Belum Put, belum muncul. Klik entire screen dulu kan. Put, mana Put? Sebentar, Bu. Ini lagi saya mau itu. Berarti kacamatanya masih lobak. Ih, Ibu, sebentar saya kirimnya ke WhatsApp saya, Bu. Hmm? Sebentar ya, Bu. Kita cek temperatur hari ini. Temperatur. Kalian udah cek belum temperatur? Kalau mau pergi cek temperatur dulu. Temperatur hari ini. Suhu. Astagfirullahaladzim. Saat ini 36. Oh my God. Sampai jam 2 36. Hari Rabu katanya sampai 37. Wih, astagfirullah. Hari Rabu saya ke J3. 37. Dampak dari El Nino. Rata-rata 37. Terus kalau paling bawah 24. Ih. Wah, ini masih pakai SPF berapa ini? SPF 50. Mau pakai kosmetik apa? Kosmetik apa yang bagus? Ada yang tahu? Terus pakainya
berapa lama diaplikasikan gitu ya. Mana tuh? Put, mana Put? Ibu kok ini nggak muncul ya Bu yang WhatsApp? Kalau itu klik entire share screen dulu. Entire screen. Ibu, saya mau tanya lagi boleh nggak, Bu? Tadi dulu, orang ini belum selesai. Si Putri. Sebentar Bu. Maaf ya Bu lama. Keluar dulu aja. Nah, terus habis itu klik entire screen, terus habis itu baru di apa namanya di slideshow gitu. Emang selain Putri nggak ada lagi yang itu, yang screenshot tadi pada waktu PPT, Waduh. PPT pada waktu bikin template nggak ada. Selain Putri nggak ada. Iya. Ada Bu tapi yang bagian Iya, Bu. rekapitulasi doang. Iya. Ini kan Di kamera HP Bu. ini rekapitulasi juga nih kan sama. Oh, ini di kamera handphone ya? Iya Bu, saya mau tanya pakai HP, nggak SS di laptop. Ini punya Niken atau punya Putri? Punya Putri. Mm-mm. Udah bener kayak gitu kok. Kan pada intinya di setiap lembar mewakili satu pekan, gitu kan? Jadi kalau tugasnya anak-anak ibu tuh cuma ngisi di isian kolom itu. Kalau misalnya dapat poin, ya ditulis nomor 1, poinnya ngapain, ya kamu yang nulis gitu kan. Jangan sampai tanya ke ibu, Bu, saya keterangannya apaan ya gitu. Kalau masih nanya berarti nggak dapat poin. Kayak bisa tadi saya ke Fadlan ngapain? Berarti Fadlan memaparkan tentang motor listrik pendeknya gitu kan. Terus habis itu poinnya apa? Poinnya dapat nilai poin 5. Terus yang satu lagi apa? Eh, menggunakan tidak menggunakan transportasi ke sekolah, ke kampus, gitu kan. Jadi intinya menggunakan kata kerja pada saat menulis di keterangan ini, gitu. Kata kerja itu apa sih? Kata kerja itu berawalan me. Kalau kata kerja aktif berawalan me. Kalau kata kerja pasif berawalan di, gitu. Kan kayak gini. Dan setiap minggu, setiap pekan satu lembar. Kalau ada 3 pekan ya 3 lembar gitu. Terus kenapa kok semua dikumpulkan di dalam satu folder? Mungkin takutnya terjadi kecurangan. Ngaku-ngaku nilainya 80 tapi padahal nilainya tidak memiliki nilai 80 gitu kan. Gitu loh. Malah kalau di semester yang lalu di kelas Depok itu dan juga di kelas Karawaci saya minta print out tuh weekend, saya minta print semua yang hasilnya, jadi bolak-balik boleh begitu, di print terus dikasihkan ke saya gitu. Nah kalau tadi saya minta ke Putri, boleh kok Put kumpulkan di dalam folder atas nama-nama teman-teman. Terus karena folder itu juga berat, kita menggunakan link bit.ly lah gitu kan untuk menaruh file-file teman-teman dari minggu 1 sampai dengan minggu
ke 10 nah, gitu. Misalnya gitu ya. Minus 1 sama dengan minus 10. Itu Put, udah oke kok Putri. Udah Put. Iya, Bu. Berarti stop sharing aja ya, Bu. Oke, udah benar. Oke, Sip. Bu. Kita kasih reaksi dulu dong. Nah, oke, udah benar. Sip. Apalagi pertanyaannya? Keburu lapar. Yes. Apa nih pertanyaannya? Nggak ada? Bu, kepilih PJ dapat poin nggak, Bu? Ini kan kepilih di PJ nggak? Kepilih, Bu. Kepilih jadi PJ dapat poin nggak gitu kan? Perlu dijawab nggak Ken? Ken perlu dijawab nggak? Boleh lah, Bu. Logikanya gimana? Logikanya ada, Bu. Dapat, Bu. Iyalah, kenapa harus ditanyakan? Iya, Ya. Iken tidak ada otaknya, Bu. Kenapa harus ditanyakan orang grup khusus itu namanya kalau ibu dulu wawancara kerja kalau nanya kayak gitu nggak ibu terima tuh karyawannya nggak pedean kayak gini nih ya jadi nggak usah lah skip aja gitu. Ya terus yang kedua adalah berkarya dulu sebaik-baiknya baru setelah hasilnya ada bisa melakukan negosiasi. Kalau di awal kan sudah cukup nggak masuk di dalam grup khusus ya, yang lainnya aja nggak masuk, dia udah masuk di grup khusus di antara sekian gitu. Pola pikirnya itu harus dirubah gitu. Untung saya udah pensiun dari kantor ya, digantian di kampus. Gitu kan ya, jangan memberi ibu pertanyaan yang tidak perlu dijawab ulang. Kamu harus pede dan tunjukkan kerja kerasnya. Kalau saya balik tanya Mani Ken kamu mau ngerjain kapan? Secepatnya, Bu, didiskusiin lagi sama anggota kelompoknya. Good, bagus jawabannya. Secepatnya gitu. Berarti sudah naik tuh ini tingkat PD-nya. Kalau bilangnya gitu, nggak tahu ya Bu. Udah kamu pensiun IB 15 deh pindah ke 3 IB yang lain gitu. Harus ikut pelajarannya Ibu deh. Gitu. Ya kan ya. Nah, udah bagus kok gitu. Cepatnya Bu, karena pasti udah punya pilihan benefit. Benefitnya mau nilainya aja atau mau sertifikasi gitu. Ya toh? Wes ya? Sudah toh? Sudah toh? Ya. Ibu, kan tadi di rekapitulasi nilai ada take picture ya, Bu. Itu apa, Bu? Take picture. Take picture itu kan kehadiran tuh. Take picture itu ya kayak misalnya Fadlan di rumah ada motor listrik, jadi take picture lah sebagai bukti. Terus siapa lagi tadi tuh yang take picture misalnya Nabila take picture waktu spin, take picture nggak? Screenshot nggak? Ada, Bu, tadi. Nah gitu kan, nah itu dijadikan bukti. Nah terus itu ditempel di dalam kotaknya gitu kan, membuktikan kalau ikutan aktivitas di dalam kelas ini buktinya loh dari pengambilan picture, dari bukti foto yang dilampirkan gitu. Kalau misalnya lupa memberikan bukti foto, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu kalau nggak salah saya selalu bilang ini ke dalam kelas-kelas yang saya ajar, bilang di dalam grup kelas yang bukan dengan saya ya, yang benar-benar ada 37 siswa.